Terus jalannya saya ke toilet dulu ya, langsung aja di presentasi nggak apa-apa. Oh gitu. Langsung aja, karena saya ke toilet dulu sebentar ya. Nggak apa-apa. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Jadi kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Zaki, saya sendiri dan juga Sultan. Hari ini kita akan menjelaskan mengenai project Big Data Analysis kita. Dan topiknya ini secara garis besar kita akan membahas suatu supermarket yang bernama Big Mart, dan kita akan bantu solve solutionnya mengenai sales prediction di setiap outlet ataupun cabang-cabang dari supermarket ini. Selanjutnya, oke, untuk secara garis besar kita akan bahas project ini dari awal, dari eksekutif summary-nya, membahas project overview, objectives dan lain sebagainya. Problem analysis, ini kita bahas soal business challenge, kira-kira ada isu apa selama pengembangan, selama projectnya, kemudian untuk architecture design, kita jelaskan pendekatan teknologi apa yang akan kita gunakan, kemudian juga data architecture-nya sampai sistem design approach. Dan untuk data proses dan model, kita akan menjelaskan tentang pipeline-nya, dari datanya awal diterima sampai dengan siap dianalisis menggunakan model-model. Dan yang kelima, kita ada visualisasi datanya dan juga insights-nya. Harus ini kan? Gila sih. Oke. Untuk executive summary, project overview-nya, kita membahas Big Mart ini ingin mengimprove sales planning prediction-nya atau akurasinya menggunakan data-data historis, khususnya di tahun 2013. Dan seperti namanya ya, Big Mart ini mereka memiliki banyak outlets dan kurang lebih existing outletsnya ada 10. Dan apa yang ingin diprediksi itu lebih tepatnya akan memprediksi salah satu data yang bernama item outlet sales, dan juga nanti akan menggunakan pendekatan data arsitektur dari kami. Untuk primary goal-nya tadi yang sudah saya sebutkan ya, dia akan membuat predictive model khusus untuk data item outlet sales, dan targetnya adalah kita mencapai matrix MAPE atau MAPE itu di bawah 15% untuk operational decisions. Dan untuk technical approach-nya, kita akan gunakan framework big data yang sekarang banyak digunakan, yang pasti SQL dan juga non SQL, dan juga diintegrasikan dengan model machine learning yang banyak digunakan, yaitu XGBoost dan juga Random Forest. Next, oke, kita akan bahas juga tentang tadi ya, subbab problem analysis dan juga business drivers. Dan di sini kita akan escalate tentang SWOT, analisis SWOT. Yang pertama strengths-nya. Di part ini kita punya banyak historical data, tepatnya di 8.523 records. Itu juga banyak dimensi ya di lintas outlet. Kemudian untuk weakness-nya sendiri, kita banyak missing values ini kebetulan untuk beberapa kolom data, khususnya di item weight dan juga outlet size atau berat item dan juga ukuran dari outlet. Ada juga data inconsistencies yang nanti akan dijelaskan secara teknis oleh rekan saya, dan juga right skew sales distribution atau ketidakseimbangan data. Dan untuk trendset sendiri, di sini performance modelnya masih cukup kurang ya, kurang efektif, kurang signifikan untuk digunakan, yaitu di angka 41-47%. Dan juga terdapat pendekatan data cleansing itu yang cukup agresif sehingga menyebabkan kehilangan data 50%. Seperti itu. Opportunities itu belum. Oke, terakhir opportunities. Jadi selain daripada kita nanti akan menciptakan model prediksi untuk sales, kita juga bisa digunakan untuk stock planning, pricing optimization, dan juga promotional campaign effectiveness. Lanjutnya. Oke, tadi kan kita sempat bahas ya, untuk weakness-nya itu ada beberapa, khususnya di bagian data. Dan di sini kita akan coba petakan kurang lebih secara garis besar tentang challenge dan solution-nya. Yang pertama tadi ada missing data issues ya, ada beberapa value yang missing, khususnya di item weight dan juga outlet size. Nah, kemudian untuk data inconsistencies-nya itu juga kurang konsisten. Mereka data-data ini yang disimpan itu kurang konsisten. Seperti contohnya di sini ada low fat atau regular, itu salah satu kandungan produknya atau dari kolom item and content. Ya, itu salah satu contohnya. Dan kalau untuk distribution problemnya, kita akan kasih solusi
berupa ada mean imputation. Jadi dari data-data yang dari machine kita akan kasih rata-rata data sehingga nanti data itu masih bisa dipenuhi lah. Jadi nggak miring lagi gitu. Seperti yang tadi dijelasin ya, di distribution problem itu ada pemiringan data untuk dari jumlahnya. Kurang lebih seperti itu ya. Akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan desain arsitektur dan teknologi yang digunakan dalam proyek ini. Konsep utamanya adalah membangun end-to-end data pipeline, mulai dari pengambilan data, pemrosesan, hingga analitik dan visualisasi dengan sistem modular yang bisa dijalankan secara otomatis. Nah, di sini kita masuk ke core data source. Nah, dataset yang kita gunakan ini merupakan data dari Bitmart yang kita dapatkan dari Kaggle. Nah, dataset ini kami pecah menjadi dua bagian dan disimpan di SQL Server sebagai simulasi untuk arsitektur model berbasis data infrastruktur. Dengan desain ini kita bisa memperluas ke arah data lake atau warehouse bila skalanya ingin ditingkatkan. Nah, lalu kita masuk juga ke processing layer, di mana pada lapisan pemrosesan kami menggunakan Python untuk tahap pre-ETL, ETL, cleaning seperti validasi skema, imputasi nilai yang hilang, dan deteksi outlier. Setelah itu Pentaho juga digunakan untuk integrasi data antar sumber dengan konsep pattern making dan independensi agar proses bisa dijalankan berulang tanpa menimbulkan duplikasi data. Nah, proses ini dijadwalkan secara periodik, misalnya setiap jam, untuk memastikan data selalu up to date. Lalu masuk ke tahap analytics and visualization, di mana lapisan analitik ini kami menerapkan algoritma XGBoost dan random forest untuk permodelan prediktif. Kita juga pakai decision tree. Nah, hasil prediksi ini kemudian divisualisasikan menggunakan Tableau agar pengguna bisnis bisa mendapatkan insight secara interaktif seperti tren penjualan dan anomali performa outlet. Lalu untuk data arsitektur flow ini, alur ini kami terdiri dari 4 tahap utama. Yang pertama data ingestion, di mana data mentah dari Kaggle dimuat ke SQL Server sebagai penyimpanan yang lebih terstruktur. Lalu kedua, kita melakukan pre-ETL processing menggunakan Python, di mana di tahap ini kita bersihkan data dulu, validasi skemanya, imputasi nilai kosongnya, serta deteksi outlier. Lalu yang ketiga, kita melakukan integration and export yang dilakukan lewat Pentaho, di mana kita melakukan cross source merging dan menghasilkan timestamp CSV data agar dataset langsung bisa siap untuk dilakukan permodelannya. Lalu yang terakhir, kita melakukan analytics and insight, di mana Python digunakan untuk permodelan prediktif dan Tableau digunakan untuk menampilkan hasilnya secara visual. Nah, di sini kalau kita lihat dari table prosesnya ada 5 tahapan utama, di mana pada tahap pertama yaitu data ingestion menggunakan SQL untuk desain skema dan pemuatan data yang menghasilkan dataset yang sudah terstruktur. Lalu kedua, ETL dengan Python dengan fokus pada cleaning dan validasi sehingga menghasilkan data yang sudah bersih. Lalu yang ketiga yaitu data ingestion dengan Pentaho untuk menggabungkan berbagai sumber data menjadi satu CSV yang lebih terpadu dengan timestamp. Lalu yang keempat, tahap feature engineering yang dilakukan di Python juga meliputi one-hot encoding dan min-max scaling yang menghasilkan data yang siap untuk dimodelkan. Lalu terakhir, modeling menggunakan algoritma seperti XGBoost, random forest, dan decision tree dengan proses train, validation, test split untuk menghasilkan predictive sales forecast. Nah, dengan pipeline ini seluruh proses analisis berjalan otomatis dan terdokumentasi. Setiap lapisannya juga punya peran yang spesifik. SQL digunakan untuk struktur datanya, lalu Python untuk pembersihan dan permodelannya, lalu Pentaho digunakan untuk integrasi, dan Tableau digunakan untuk penyajian hasilnya. Hasil akhirnya adalah visualisasi data dan prediksi penjualan yang bisa langsung dimanfaatkan sebagai data pengambilan keputusan operasional dan strategis. Berikut ini adalah model performance dan feature analysis. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, model yang kami gunakan itu adalah XGBoost, random forest, dan decision tree.
Ya, di sini kita lihat bahwasanya pada model XGBoost memiliki performa yang kurang baik dengan tingkat 47,2 untuk MAPE-nya, lalu MAE 880, lalu RMXE 1200. Seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwasanya kriteria kesuksesan dari penelitian ini adalah MAPE-nya itu hanya sekitar 15%. Namun di penelitian kami itu sekitar 47%. Begitu juga dengan modal-modal yang lainnya seperti Random Forest dan Decision Tree. Nah, ini sendiri mungkin dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kualitas datanya yang buruk. Sebelumnya kami juga sudah melakukan beberapa tahapan pre-processing seperti menghandle missing values, menghapus outlier, lalu juga melakukan fitur engineering, lalu melakukan data scaling, dan juga satu lagi merupakan split data menjadi beberapa bagian, yaitu 90% data train, 5% data valid, dan juga 5% data test. Dari key feature snippet ini disebutkan bahwasannya fitur item underscore RT menunjukkan korelasi yang sangat tinggi terhadap cells, diikuti dengan order type dan juga tier rotasi. Klik selanjutnya. Nah, ini untuk visualisasi dan business insight. Untuk OLED performance insight, di sini supermarket tipe 1 mencapai tingkat sales tertinggi di seluruh produk kategori. Kemudian ada outlet yang size medium, ini mempunyai perform yang sangat tinggi dibandingkan dengan outlet yang kategori small atau large. Lalu untuk tier 3, lokasi menunjukkan hasil sales performance yang sangat baik. Lalu untuk produk kategori analysis, produk yang berbahan rendah lemak itu secara konsisten outsell terhadap regular fat alternatif. Artinya apa? Artinya itu adalah para konsumen sekarang ini lebih memilih untuk produk-produk yang rendah lemak. Lalu kemudian ada item visibility menunjukkan rendahnya korelasi dengan actual sales. Lalu ada item MRP atau harga retail tertinggi, itu menunjukkan positif korelasi yang sangat tinggi terhadap sales. Nah, mungkin di bawah itu ada bintang premium sequence. Ya. Nah, untuk solusi dan effective evaluation, seperti yang tadi hasil analisis kami sebelumnya, bahwasannya tingkat MAP itu sekitar 41 hingga 47%, sangat jauh dari target, yaitu hanya 12%. Kemudian dari hasil pre-processing kami kehilangan sekitar 50% data. Hal ini karena apa? Karena sebelumnya kami banyak sekali melakukan tahapan-tahapan pre-processing, yaitu terutama menghandle missing values. Sebelumnya kami juga sudah melakukan imputasi dengan mengisi missing value tersebut dengan min untuk nilai untuk data numerik maupun dan juga menggunakan modus untuk data-data kategori. Namun hasil model performance-nya lebih buruk daripada yang saat ini. Lanjut. Nah, untuk development plan dan konten, kami merencanakan dengan adanya improvement immediate, yaitu melakukan penambahan data atau penambahan variabel-variabel yang lainnya untuk memastikan data tersebut berkualitas dan juga mempunyai korelasi yang cukup tinggi terhadap penjualan. Lalu ada arsitektur scaling, melakukan implement real-time processing, lalu juga menjalankan machine learning ops practices. Lalu ada advanced analytics untuk mendeploy model dan juga mengimplementasikan A/B testing. Lalu terus tetap menjalankan monitoring terhadap model. Nah, ini mungkin merupakan strategi summary yang selanjutnya akan dilakukan. Yang pertama itu kita memprioritaskan untuk mengoptimisasi model, lalu yang kedua untuk data enhancement atau peningkatan data kualitas, lalu
infrastruktur datanya juga diperbaiki, kemudian melakukan monitoring untuk hasil model-model selanjutnya. Kemudian itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ini free, AI ini free atau gimana? Ini free. Free ya, oke, nggak apa-apa. Saya memang ada gitu AI yang langsung dimasukin ke PT, terus kalian di parafrasi atau langsung aja? Ini dia otomatis parafrase ke bahasa Inggris, kan sudah kami sebutnya itu bahasa Indonesia. ya, file itu dalam bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia, dia langsung bentuk. Ya, parafrase. Oh, pakai pop AI. Ya. Nah, menarik apa yang kalian lakukan tadi kan ada menggunakan beberapa algoritma itu, XGBoost, Random Forest ya, Ya. atau Lesson Tree gitu ya. Nah, untuk beberapa yang dibuat tadi konsep-konsep yang volume, parity, velocity itu gimana itu? Kalau bisa digambarkan ke situ, saya belum lihat itu masalahnya itu. Kalau yang tadi di slide-slide yang awal, Ya, soalnya beberapa saya tahu. Ya langsung ngomong aja, nggak apa-apa. Langsung. Salah satu yang nggak apa-apa kamu ngomong langsung. Iya, nggak apa-apa. Jadi untuk varietas datanya itu datanya sebesar 8.500 row. ya. Nah, Volumenya ya, berarti ya. volumenya. Di situ di sini juga ada 12 kolom. Ini row-nya sih 8.500 tuh row-nya. Row-nya ya. 12 itu kolomnya. Nah di sini weakness-nya itu bahwa kalau di sini tuh ada missing value di mana kurang datanya di bagian item, weight, dan object size. Lalu datanya juga nggak kurang konsisten. Iya. Kalau yang parity-nya, tadi misalnya yang structure unstructured data ada di kalian. Oh sebenarnya ini datanya itu kan kita pakai data hasil dari kemarin Kaggle. ya. Nah itu kan source-nya satu. Akhirnya kita simulasi jadi ada beberapa SQL gitu. Oh, Nanti digabungin pakai Tahoe. Cuman kita nggak pakai yang unstructured data. oh nggak pakai unstructured data, jadi data strukturnya. Kelas diagramnya digambar nggak? Belum, tapi bisa kita. Oh belum, tapi ada strukturnya. Jadi intinya kalian menggunakan structured data, cuman unstructured tidak ya. Iya. Structured tidak. Nanti bisa kita tambah di Oke. dokumentasi. Terus kayak bicara ke velocity yang parallelization itu gimana diterapkan di dalam ide kalian? Misalnya kayak tadi ada beberapa kawan kan pakai Kafka atau misalnya ataukah itu gimana? Sudah ada terpikirkan belum? Belum. Oh ya udah nanti mungkin ditambahkan aja ya. Oke, saya pikir itu aja. Terima kasih. Kita berikan applause buat kelompok 5 ya. Terima kasih. Selanjutnya kelompok berapa ini? 1 ya, silakan kelompok 1. Nanti videonya dikirim ke email saya ya. Oke. Ya dikirimnya ke semuanya juga.